chemistry sama Kak Gading, ada kesulitannya nggak sih Kak untuk ngebangun chemistry itu, apa langsung klop gitu aja dari awal? Langsung klik gitu aja sih, soalnya aku tuh pertama emang udah kenal sama Kak Gading yang lumayan lama, sama kedua emang dia kan orangnya seru banget, dan emang kebetulan Hmm. kita juga nyambung gitu, jadi nggak terlalu kesulitan gimana-gimana sih. Oke, nah tapi untuk menjadi Ayu sendiri ada tantangannya nggak sih, atau ada perbedaan atau persamaan nggak dengan Karil Tatum sendiri di dunia nyata? Eh, Persamaannya yang aku bisa bilang, bentar ya, aku mencoba untuk kasih tahu tanpa spoiler ke kalian semua. Yang menurut aku menarik banget dari Ayu yang mirip sama aku adalah kita kompleks. Kita manusia Oke. yang kompleks, yang kompleks. Itu aja deh yang bisa aku ngomongin. Aku takut spoiler. Karena menurut aku itu sisi dari Ayu yang yang bikin aku ngerasa kayak wow, oke. Rahasia dia tuh bikin aku amazed gitu. Hmm. Oke, tapi berarti ada tantangan tersendiri nggak di karakter Ayu ini? Tantangannya ya itu, karena kekompleksan dia, ada satu adegan di mana aku bisa dibilang semi mental breakdown di tengah banyak orang, dan sini itu kita run through, di situ yang challenging buat aku. Di luar emang adegan dan karakternya challenging, ditambah aku udah lama banget nggak acting. Jadi kayak paniknya dan deg-degannya ada banget. Ya, oke, tapi udah selesai kan Kak sekarang? Udah, Udah selesai, hmm, akhirnya selesai. ya benar benar benar. Nah, tapi menurut Kak Ariel sendiri, apa sih pesan yang mau disampaikan dari karakter Ayu ini? Karakter Ayu ini tuh ngebawa pesan apa sih untuk penontonnya nanti? eh Kalau aku pengen ngasih tahu yang menurut aku pesan yang bisa ditangkap dari film ini aja sih, karena menurut aku semuanya punya karakter yang begitu kuat, dimana kita bisa ngambil something from them. Cuma kalau misalnya aku harus extract dari the whole movie, menurut aku yang bisa dijadikan pelajaran adalah careful with secrets, hati-hati sama rahasia, karena sebenarnya yang tadi aku bilang, kita nggak bisa uh, nyimpan rahasia gitu selama-lamanya. Ketika waktunya datang, semua pasti terkuak gitu. Ya. Sebentar-bentarnya tupai melompat jatuh juga ya Kak. Kenapa? Iya betul. Nah, kan tadi Kak Ariel cerita kalau udah lama nggak acting ini kan. Nah, kenapa sih awalnya tertarik untuk, oke, gue mau main film selesai ini, gue acting lagi gitu. Apa sih yang menarik dari film selesai ini? Um, Banyak sih. Aku bingung mau ngomong dari mana dulu. Pertama karena sutradaranya, castnya, krunya, ceritanya, karakter Ayunya sendiri, plot twist yang ada dalam film ini gitu. Jadi aku bingung tuh mau pinpointnya gimana. Cuma tapi semua dari hal itu yang aku sebutin itu adalah alasan kenapa akhirnya aku memilih untuk ya udah deh, gue mau ikut di project ini. Tapi ngomongin ikut project ini, awalnya emang udah langsung tertarik jadi Ayu, atau awalnya casting coba jadi Ayunya juga? Sebenarnya pertamanya Mas Tompi minta aku untuk jadi Anya. Oh, Terus iya. setelah aku baca, karena Mas Tompi ngerasa kayak ini lo bisa mainin karakter ini dengan harapan mereka gitu. Terus setelah aku baca, iya sih betul. Maksudnya itu challenging buat aku, dimana aku harus ya challenging lah buat aku ya kan. Cuma pas aku baca-baca lagi dan ngelihat kekompleksannya Ayu, ngelihat plot twist yang ada dari sisi Ayu, itu aku bener-bener kayak, ini sungguh effort yang lebih untuk aku. Bukan aku bilang karakternya nggak challenging ya, cuma maksudnya aku waktu itu merasa kayak, Mas Tongki, gue pengen jadi Ayu deh gitu. Terus dia kayak, serius lo mau ya udah kita coba ya gitu. Akhirnya gitu. Jadi sebenarnya intinya originally Tompi ajak aku untuk berperan sebagai Anya. Oke, tapi justru Kak Ayu pas baca skripnya Kak Ariel jatuh cintanya sama Ayu ya? Betul, pas aku baca aku kayak langsung gue kayaknya gue suka sama Ayu deh, gue mau ngambil Ayu aja gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau gitu, kan ini kita udah ngebahas kalau ini akan ngebahas tentang selingkuh ya Kak, sama rahasia. Tapi menurut Kak Ariel Tatum sendiri, selingkuh itu tuh apa sih? Maksudnya kayak yang dikatakan selingkuh tuh yang kayak gimana gitu? Selingkuh tuh menurut aku bukan, nggak selalu kita ngomongin fisik gitu loh.
Menurut aku ketika, nah ini juga nih yang aku suka dari film ini, menunjukkan bahwa relatable banget untuk orang bisa mencintai atau punya perasaan lebih, bukan hanya dengan ke satu orang gitu. Kayak kita bisa banget jatuh cinta sama dua orang yang berbeda, kita bisa banget cinta dan sayang sama dua orang atau lebih gitu artinya. Itu sih menurut aku. Jadi kalau kamu tanya selingkuh kayak gimana, ya bisa juga dari hati. Kita bisa aja nggak yang kayak ketemu sama mereka diem-diem atau chat-chatan sama mereka diem-diem. Tapi when you know that your heart is filled with somebody else instead of your partner, that's when I know you're cheating emotionally gitu. Oke. Jadi Kalau bahkan kamu gimana? sebelum Menurut kamu gimana? Menurut aku sih gitu soalnya. Kayak selingkuh ya nggak cuma melulu lo chat-chatan ngumpet-ngumpet atau ketemu iya, diem-diem gitu loh. iya, tapi ketika kita sama pasangan terus habis itu tapi kita memikirkan orang lain kayak oh iya kan? Iya, ya kan? Itu sama sedihnya Iya, sih. iya. Tapi Iya. aku juga nggak bisa kayak nyalahin orang yang merasa demikian gitu loh, karena ya itu kan juga bukan sesuatu yang mereka mau, aku yakin gitu. Kalau kita ngomongin secara hati ya, bukan secara perilaku. Kalau perilaku mereka yang pilih. Iya. Tapi secara hati kan ada yang bilang perasaan gak bisa diatur kan Kak? Betul. Ya, Apa enggak? mungkin Oke, tapi pembicaraan yang akan panjang tuh. Di sini kita fokus dulu ke film selesai aja. oke, oke. Nah, tapi kalau Kak Ariel sendiri ketika menjadi Ayu nih, katakan berarti ketika diselingkuhin, apa sih yang akan Ariel atau melakukan Kalau aku di posisi, Ayu? bukan di posisi Kan Ayu berarti deh, kalau aku di posisi orang sebenarnya yang diselingkuhin sama diselingkuhin, pasangan aku iya. ya, aku akan coba komunikasiin sih kayaknya. Kayaknya aku akan coba komunikasiin ya, kayak kenapa masih ada bayang-bayang. Sorry, sorry. Sorry. Suara hilang Kak. Oke. Aku akan nanya kayak kenapa masih ada bayang-bayang orang tersebut di hubungan kita, terus apa yang mereka bisa lakuin. Maksudnya kayak is there anything that you can do towards your feelings ke orang tersebut gitu. Sakit hati ya pasti, kecewa ya pasti. Cuma ya kembali lagi, menurut aku perasaan tuh ya bukan perasaan ya, bukan tindakan. Perasaan tuh ya mungkin dia juga nggak mau gitu kalau misalnya sampai, ya tergantung orang ya kayak gimana ya, perilaku dia setelah itu semua terjadi ke aku, apa penjelasan dari dia. Jadi aku minta penjelasannya dulu aja kayaknya. Oke, tapi kalau itu nggak cuma sampai perasaan, udah ada tindakannya nih, diberi kesempatan atau selesai aja? Tergantung. Udah dikasih kesempatan belum? Karena aku percaya orang orang tuh di mana-mana pasti punya kesalahan. Kita nggak ada yang sempurna, dan orang berhak untuk dikasih kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik lagi. Cuma kalau misalnya udah 2-3 kali nggak berubah-berubah juga, ya permisi ya. Gimana ya? Selesai aja sih kayaknya. Oke, oke, oke. Tapi kalau Ariel sendiri, kalau harus milih diselingkuhin atau selingkuh, mending mana? Nggak ada yang mending sih sebenarnya. Cuma kalau harus memilih, Alhamdulillah sejauh ini yang aku tahu sih aku belum pernah diselingkuhin ya. Cuma tuh kalau dengar dari cerita orang-orang kayak sedih banget gitu loh. Kayaknya. Tapi kalau aku bisa milih kayaknya aku diselingkuhin aja deh. Soalnya, well, aku pernah buat kesalahan. Let's just say that aku pernah buat kesalahan di masa lalu aku, dan itu menghantui aku sampai sekarang. Karena aku pernah jahat sama orang gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya boleh dipilih, ya udah deh nggak apa-apa, yang penting kayak gue jangan ada rasa guilt itu loh, rasa kayak kecewa sama diri sendiri, rasa sedih karena sakitin orang lain. Itu menurut aku lebih buruk deh kayaknya, daripada kayak ya udah itu kesalahan dia, emang ya itu dia nggak sengaja gitu. Ngerti gak sih? Ngerti nggak? ya, lumayan kok. Ngomongnya agak betul-betul, cuma kamu paham kan? Paham, paham. Tapi berarti Kak Ariel punya pengalaman personal nih tentang selingkuh dan diselingkuhin ini. Iya, selingkuh aku pernah, jujur. Dan aku sangat menyesali itu. Jadi aku ngerasa gak enak banget sih hidup dengan rasa guilt ini gitu. Jadi makanya kayaknya kalau boleh pilih aku diselingkuhin aja deh. Tapi aku juga knock on wood sih, jangan sampai, ya Allah, nanti bilangin balik.
Ya, ini kita berandai-andai jangan sampai ya. Tapi Ya, dengan pengalaman itu hal apa sih Kak yang Kakak petik dari pengalaman itu untuk menjalin sebuah hubungan? kejujuran sama diri sendiri menurut aku penting. Karena aku rasa pada saat itu aku nggak mau jujur sama diriku sendiri, nggak mau jujur sama perasaan aku sendiri. Jadi aku melibatkan dan merugikan orang lain, merugikan perasaan, merugikan waktu orang lain dan menyakiti perasaan orang lain gitu. Karena aku nggak mau jujur, sesimpel aku kayak nggak mau jujur bahwa aku masih sayang sama orang lain gitu. Oke, oke, oke. Tapi menurut Kak Adel sendiri, Kak Adel punya cara nggak sih untuk membuat hubungan kita kuat? Jangan sampai ada orang ketiga datang ke hubungan. Ada. Menurut aku komunikasi sih, tapi agak susah juga ya. Bukan berarti, menurut aku hubungan itu adalah seni. Seninya adalah dimana lo bisa adjust misalnya di masalah yang ini, eh, cara menghadapinya harus mengaplikasikan teori apa nih atau kayak cara apa gitu. Itu sih menurut aku komunikasi dan seni tarik ulur dalam hubungan gitu biar kita masih ada, jadi saling tahu gitu loh, kayak oke, lo lagi bosan ya, apa yang bisa kita lakuin gitu. Misalnya contohnya ya, dari cerita orang-orang kan kalau orang selingkuh karena bosan, karena kayak udah cintanya udah hilang. Nah bosan sama cintanya udah hilang itu kan wajar terjadi. Menurut aku apa yang membuat hubungan kuat adalah ketika kita bisa mengkomunikasikan itu dan actually deal with the problem with the solution gitu loh, yang emang works for the both parties gitu. Tapi ngomongin komunikasi dalam sebuah hubungan tuh, gak apa-apa nggak sih Kak ada rahasia? Atau sebenarnya kita harus terbuka itu sama pasangan? Kalau itu menurut aku preferensi masing-masing dan pasangan kita sih. Menurut aku manusia juga punya hak untuk memilih, oke, untuk bagian ini, gue I like to keep this to myself, gue nggak mau share gitu. Tapi yang pasti harus dibuat jelas dari awal, jadi nggak ada salah satu pasangan yang ngerasa dikhianati gitu karena ngerasa dibohongin atau ditutup-tutupin sesuatu padahal memang mungkin pasangannya emang gue nggak nyaman dengan sharing beberapa rahasia di hidup gue gitu. Mungkin juga sebenarnya nggak berniat merahasiakan, tapi belum siap aja untuk cerita ya nggak sih Kak? Betul. Jadi ujung-ujungnya menurut aku yang paling penting adalah komunikasi. Semua ya dikomunikasiin. Emang capek, cuma penting sih menurut aku. Oke, oke. Nah, aku mau tanya pandangan Kak Ariel. Kalau misalnya ada kejadian suami yang selingkuh dari istrinya, tapi justru malah istrinya yang disalahin karena nggak bisa ngejaga suami lo sih, lo sih kurang ini kurang itu. Pandangan Kak Ariel terhadap hal itu gimana sih? Karena banyak sebenarnya kasus kayak Gimana gitu. tuh, gimana contohnya? Suami yang selingkuh, tapi habis itu istrinya yang jadi disalahin Oke. karena lo nggak bisa ngejaga suami lo, makanya dia ngelirik orang lain atau lo nggak Yang ngomong bagus kayak gitu ngerawat tuh diri maksudnya contohnya gitu. suaminya atau orang-orang di Orang sekitarnya? lain, orang lain, Oh ya, orang diemin sekitar aja. keluarga gitu. Oke. Kayak menurut aku nggak ada bisa di pinpoint satu titik sih. Ya tapi tergantung kasus masing-masing kali ya. Cuma menurut aku dalam hubungan itu kan kita berdua ngejalaninnya. Kalau ada sampai satu yang juga menjalik sampai berani selingkuh terus nyalahin pasangannya, harus dilihat dulu apa memang salah pasangannya. Kalau misalnya simply apa tadi alasannya nggak bisa ngejaga suami dengan baik, Iya, bisa. ya permisi, kita kan hidup jaga diri masing-masing ya, kita hidup berdampingan, masa kita suruh jagain situ juga gitu. Kita jaga diri sendiri, kamu juga jaga diri sendiri gitu. Itu sih menurut aku. Jadi ya nggak bisa selalu constantly nunjuk ke orang lain untuk kesalahan yang kita nggak sengaja buat gitu. Oke, oke. Nah, tapi kalau dari kasusnya Mas Broto dan Ayu ini, ada pelajaran yang kamu petik nggak sih untuk tentang hubungan dari kasusnya Ayu dan Mas Broto serta melibatkan Anya? Itu sih menurut aku salah satu faktornya adalah kita lack of communication. Mungkin ada rasa bosan, mungkin ada rasa jenuh, tapi nggak ada yang mau mengkomunikasikan dengan baik, malah jadi belibet sampai akhirnya jadi sebuah plot twist di film ya. Oke. Nah, tapi dengan pengalaman sendiri, dengan pengalaman personal tadi pernah selingkuh, lalu sekarang menjadi seseorang yang diselingkuhin, jadi lebih selektif nggak sih milih pasangan ke depannya gimana atau berkomitmen sama orang?
Pastinya iya. Di luar itu pun emang aku udah selektif. Ditambah ini tuh lebih mikir lagi kayaknya kita harus lebih jauh kenal dan lama berteman sama seseorang yang memang mau kita pilih sebagai pasangan kita. Karena terkadang kita nggak tahu rahasia-rahasia apa yang dia bawa ke dalam hidup kita. Jadi mendingan kenal banyak di awal lah gitu. Jangan, walaupun ujung-ujungnya menurut aku pernikahan agak mirip seperti beli kucing dalam karung ya. Cuma ya ada baiknya lah kasih waktu yang lebih banyak untuk saling kenal di awal dulu biar nggak kaget-kaget amat gitu kayaknya. Oke, berarti di awal butuh banyak waktu, nggak bisa, bukan tipikal yang di awal bisa tiba-tiba langsung pacaran gitu ya Kak, berarti? Aku belum ada pengalaman seperti itu sih sampai detik ini. Oke, oke. Nah, tapi kriteria dengan kamu yang selektif seperti itu, kriteria lelakimu itu, kriteria pasangan idamanmu tuh jadi seperti apa sih? Aku di luar emang aku nyari orang yang ada koneksi secara apa ya frekuensinya sama-sama aku. Di luar itu juga aku ngeliat kayak gimana dia memperlakukan orang lain yang dia nggak kenal, bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang dia sayang, keluarganya, teman-temannya, rekan kerjanya, dan gimana dia etika bekerja dan etika hidup dia. Itu sih menurut aku yang penting, kualitas yang penting dilihat dari sebuah pasangan. Oke, tapi menurutmu nih, kalau misalnya si orang ini punya track record pernah selingkuh, is it okay or not okay? I think it's okay as long as he knows that what he did was wrong gitu. Oke. Menurut aku Karena soalnya menurut kesalahan itu wajar banget di manusia. Yang membedakan adalah ya lo belajar apa nggak dari kesalahan lo gitu. iya, kalau diulang lagi baru no ya. Kenapa? Kalau diulang lagi, kalau track recordnya berkali-kali, berarti dia nggak belajar ya. Please, halo? Sebentar ya, sahabat Nova. Relan, please. Oke, sekali lagi menunggu ada please. Kalau sahabat Nova ada yang mau bertanya, langsung aja tulis di komen ya. Halo Kak? Halo? Tahu kamu ya? By the way, tadi kamu nge-freeze gitu. Halo? Halo Kak? Halo? Yes. Aku kedengeran nggak? Oke. Tadi Kak Aku Ariel kedengaran sempat kamu. nge-freeze sebentar. Oke, oke. Aku ya? Iya, aku refresh. Sorry. Padahal aku internetnya stabil sih di sini. Ya memang gitu kok. Internet nggak bisa diatur juga. Iya sih, maaf ya. Kalau Iya, kamu nggak gimana apa-apa kalau Kak. misalnya kamu tiba-tiba ketemu sama calon pasangan kamu tapi dia punya masa lalu yang nggak terlalu baik gitu? Kalau itu kejadiannya sekali dan dia belajar dari itu, masa ketika diobrolin dia terbuka, masa kan kelihatan ya kalau dia menutup-nutupi sama dia terbuka kayak udah menerima dan belajar, itu nggak pasti. Tapi kalau pas ditanya, dikonfrontasi terus tahu dari orang lain dianya panik yang ngapain sih dibahas, kayaknya Ya, itu dia belum belajar deh. Karena dia setuju. masih panik. Oke. By the way, buat Nah, teman-teman yang baru datang, kita lagi ngebahas tentang perselingkuhan based on the movie yang aku lagi promosikan, yang udah bisa kalian beli tiketnya di bioskoponline.com atau bisa lewat aplikasinya Bioskop Online yang bisa kalian download dari App Store dan Google Play Store, atau bisa juga beli tiketnya di GoTix, bisa beli di Tokopedia, bisa di Shopee. Tayangnya tanggal 13 Agustus di Bioskop Online. jangan lupa judulnya film selesai. Judulnya selesai. Iya. Lupa ngomong judulnya. Judulnya apa? Iya, judulnya selesai, guys. Iya. Oke. Nah, tapi hal apa sih Kak yang bikin Kakak ilfil dari laki-laki kan
tadi Kak Adel cerita kalau dari awal tipikal yang harus kenal dulu nih, ngabisin spend time bareng dulu. Nah, tapi hal apa yang bikin ilfeel, kayaknya dia nggak jadi deh gitu. Kayaknya udah deh gitu. um, gampang putus asa. Aku agak ilfil sih sama orang yang kurang gigih gitu dalam hidup. Oke. Ini yang barusan lewat aja ya di otak aku, kayak aku ini bukan yang kayak masalah pasangan doang. Menurut aku kualitas kita sebagai manusia dalam hidup tuh ya harus gigih gitu, nggak boleh gampang putus asa, nggak boleh gampang patah semangat gitu. Oke. Nah, kamu sendiri, Karel sendiri sebagai perempuan, terus habis itu dengan pengalamanmu, lalu dengan sekarang menjadi Ayu, inginnya tuh sebagai perempuan diperlakukan seperti apa sih dalam hubungan? Aku maunya aku pribadi kan ya, aku sangat menghargai ketika aku dihargai sama pasangan aku, karena dihargai anaknya nggak terlalu yang gila cinta banget gitu loh, yang sampai kayak harus benar-benar diperhatikan dari head to toe gitu. Cuma kata menghargai itu lebih ngena banget di aku, karena ketika kita menghargai, kita expand-nya jauh banget. Bisa menghargai ketika kita ada di sekitar dia, ataupun ketika kita tidak ada. Kalau dia menghargai kita, dia akan tetap baik gitu harusnya ya. Seperti perselingkuhan, ketika dia selingkuh, aku merasa, oh berarti lo gak menghargai gue ketika gue gak ada gitu. Hal kayak gitu sih menurut aku. Jadi aku suka kalau aku dihargai sebagai pasangan. Oke. Nah, menurut Kak Ariel, dalam sebuah hubungan ketika selain dihargai, selain tidak dihargai, hal apa sih yang bikin kakak ngerasa kayak, wah hubungan ini cukup nih, kita selesai aja gitu? Selingkuh aja kah, atau nggak dihargai aja kah, atau ada faktor lain? Gak, selingkuh kan udah termasuk nggak dihargai ya. Faktor lain ya cintanya udah hilang, rasa cintanya udah nggak ada, dan udah nggak bisa diperjuangkan lagi ya, dalam konteks emang kayak udah diomongin dan udah coba beberapa cara untuk gimana nih biar kayak ada sorry banget kayak udah dibahas gimana cara temuin sparksnya lagi, dan emang nggak bisa ya. Aku rasa di titik itu aku harus bilang udah saatnya kita selesai. Oke. Nah Kak, kita mulai bacain komen-komen kali ya Kak. Udah banyak yang nanya di aku. Oke, question. Gimana rasanya pertama dari Asti Wardani 6990. Kak Ariel, gimana rasanya pertama kali memerankan sepasang suami istri? Seru sih, dan terutama karena di film ini tuh salah satu alasan kenapa kita tayangnya online, karena kita merasa alhamdulillah lo online, karena kalau offline kayaknya terlalu banyak yang disensor. Karena kita bener-bener adegannya raw, kita berantemnya nggak ada yang dibaik, nggak ada yang dimanis-manisin, nggak ada yang dihalus-halusin, kata-katanya emang yang sewajarnya orang berantem. Ada banget di satu adegan kita berantem, aku sama Kak Gading teriak-teriakan, dan ada banget satu titik Arielnya ya, bukan Ayu. Waktu itu kan aku emang lagi memerankan Ayu, cuma kayak Ariel di dalam Ayu kayak takut banget. Kayak, kok gini sih, kayak berantemnya serius banget, bener-bener kayak aku nggak tahu ya, cuma kayak sejauh ini aku punya pasangan sih nggak pernah berantem yang sampai kayak gede-gedean yang sampai teriak-teriakan serumah gitu loh. Jadi tuh pas adegan aku ada banget yang kayak ini apakah ini pernikahan? Semoga sih tidak ya, cuma kayak wow oke, itu jadi itu challengingnya, salah satu challenge yang aku hadapi kemarin pas syuting Waka Gading itu. Di salah satu adegan ada banget deg-degannya kayak. Tapi adegan itu jadi di take berkali-kali nggak sih? Karena dalam diri tuh kayak takut banget nih gitu. Kenapa gimana? Adegan yang tadi berantem itu jadi di take berkali-kali nggak sih? Karena aduh kok jadi gini sih gitu.
Apalagi sih? Alhamdulillah aku kayak dalam hati aja, kayak di luar sih tetap yang kayak dengan amarah, segala amarah dan kekecewaan Ayu gitu ya. Cuma kayak dalam hati tuh kayak ada banget kayak sekali banget gitu mikirnya. Di dibentak-bentak gitu. Teriak-teriakan sama cowok. Oke. Tapi Kak sendiri berarti belum pernah sama sekali dibentak sama cowok dalam hubungan sebelum-sebelumnya? Enggak sih, aku alhamdulillah memang mengaplikasikan komunikasi dengan baik banget. Kita nggak pernah berantem, memang lagi emosi tuh banget tuh kita menghindari banget ngobrol karena kita punya kecenderungan untuk manusia yang punya kecenderungan untuk say things that we didn't mean, jadi kayak menyakiti pasangan kita ketika kita lagi emosi gitu. Jadi aku selalu prefer untuk ngobrol ya ketika udah tenang, ketika udah lebih relax, jadi bisa menyampaikan poin-poin dengan tepat tanpa ada unsur menyakiti gitu. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Nuna Liona. Untuk adegan intim, apa batasannya untuk Kak Ariel Tatum? Aku batasannya adalah kalau misalnya aku ngerasa aku udah gak nyaman aja sih. Kemarin itu juga ada sebenarnya satu adegan di mana aku lagi bermesraan sama Kak Gading dan aku nggak terpikir akan mau sejauh itu, tapi ternyata gue nyaman, I'm okay with that gitu. Oke, jadi feeling sendiri ya, maksudnya nggak ada batasan, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu? Ya as long as I'm comfortable aja sih. Kemarin kan baru film pertama setelah aku bertahun-tahun juga, jadi kayak ya I'm taking things slow gitu. Oke. Nah, ini ada lagi Kak, pertanyaan dari Bintang Sutena. Kak Ariel pertama kali pacaran umur berapa? Pertama kali pacaran aku umur 15 tahun, cinta monyet. Oke. Wow. Ini pertanyaannya agak berat dari Sastra Daniel. Gimana rasanya Kak Ariel, ya ini perandaian aja ya, gimana rasanya Kak Ariel jika melihat pasangan atau tunangan kita selingkuh di depan kita lewat video call? Maksudnya gimana ya? Kayak kita ngegapin mereka video callan gitu. Kalau aku sih nangkepnya mungkin lihat lewat video call, terus kita ngedenger pasangan kita selingkuh, ngelihat pasangan kita lagi selingkuh gitu. Pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab. Karena ya pasti pertama shock, mau marah gitu kan. Terus ya paling ya aku coba konfront dulu pada saat itu kali ya, biar kayak halo gue di sini gitu, please stop. Terus habis itu ya mungkin ya seperti yang tadi aku bilang, aku anaknya suka kalau aku marah atau ada yang harus aku sampaikan, aku suka berhenti dulu sejenak untuk mikir, aku catat dulu apa yang mau gue sampaikan, apa yang gue rasain. Nanti begitu udah tenang, aku lihat lagi catatannya, sekiranya masih ada yang emang penting harus diomongin atau kayak ini nggak usah nih, ini cuma emosi sesaat gitu, baru aku omongin. Serem juga pertanyaannya ya, jadi deg-degan apa jawabnya. Aku yang baca aja kok, kasihan. Oke, nah ada lagi pertanyaan mana nih tadi? Kak Ari, cepet banget Kak, banyak banget yang nanya. Kak, tadi ada pertanyaan Kak Ariel, paling lama move on paling lama berapa lama? Tapi aku lupa siapa yang nanya karena dia cepet banget ya. Jawaban aku cuma, yang bisa aku jawab cuma lama. Lama. Oke. Tunggu, ada lagi. Mana sih tadi? Cepet banget, banyak komennya. Nih. Kak Agi, ada lagi yang nanya dari Adi Mero. Kak, pilih FTV atau film layar lebar? Aduh, aku suka banget dua-duanya lagi. FTV itu karena emang aku selalu bertahun-tahun udah punya tim yang emang aku sayang cinta banget, udah kayak keluarga. Jadi itu selalu pengalaman aku setiap syuting FTV itu ya emang selalu sama mereka. Jadi kayak jadi spesial banget buat aku gitu loh. Makanya aku suka banget ambil FTV waktu itu karena bener-bener dream team banget buat aku. Tapi film juga challenging karena ya aku nggak bisa pilih, jangan buat aku pilih. Tapi setelah
main, ini kan bisa dikatakan layar lebar ya, meski nggak tayang di bioskop. Setelah main layar lebar ini, udah lama nggak acting, akan main FTV lagi nggak sih Kak? Bisa jadi, memungkinkan juga, nggak menutup kemungkinan, karena I enjoy doing that gitu. Dan kebetulan fans-fans aku juga suka banget ngelihat aku acting di FTV, jadi ya why not. Oke. Nah, tadi ada yang nanya cepet banget jalannya. Ada yang nanya, aku lupa siapa yang nanya, maaf ya sahabat lupa, hubungan yang Kak Ariel inginkan tuh seperti apa sih? Hubungan yang aku inginkan adalah dimana hubungan tersebut ada yang namanya keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan. Iya. Oke. Sejauh ini itu aja yang bisa Suka aku ada. berikan, karena kayak ya itu salah satu hal crucial yang harus ada dalam hubungan gitu deh. Oke. Kak, ngomongin FTV tadi ada yang komen, Kak Ariel kangen dong liat Kak Ariel di FTV. Wah, Ya itu makanya kayak aku juga di luar, aku emang karena lagi break aja, dan abis itu pandemi juga kan, emang sempet aku vakum dari dunia entertain. Terus pas aku balik lagi aku kampanye kesehatan mental, abis itu pandemi, jadi emang belum ada kesempatan untuk syuting FTV lagi. Cuma aku mau banget, di luar akunya senang syuting FTV dengan tim-tim yang aku sayang, kedua juga kayak eh, followers aku tuh bener-bener constantly asking for it gitu. Jadi aku kayak I would love to do that nanti ya kalau oke. udah lebih memungkinkan situasinya. Oke, tapi itu udah masuk dalam plan plan Kak Ariel dong. Tahun ini Iya kah? dong. Kenapa? Oh, plan tahun ini berarti. Apa Apa tuh? belum tahu? Plan tahun ini nggak main Oh FTV? nggak tahu deh, kita lihat kondisinya dulu ya. Cuma aku mau sih kalau saya begitu kita udah bisa bekerja dengan lebih tenang dan aman, aku mau kok. Oke. Berhubung pertanyaan banyak, aku pengen nanya lagi. Ini mungkin agak personal sedikit. Titik terendah dalam hidup Kak Ariel tuh kapan sih? Atau saat apa? Oke. Aku akan jawab ini, tapi boleh sebentar nggak? Aku harus ngecharge, tadi aku habis kelas online, aku belum. Oke. Boleh. Oke, tunggu ya sahabat Nova. Kalian boleh nanya, banyak banget komentarnya. Kita sekarang nungguin Kak Ari yang lagi ngecas HP-nya. Bentar, Ari masih ngecas. Buat sahabat Nova yang ketinggalan, tenang aja, ini akan ada di GFTV kita nanti. Jadi sekarang kita tungguin Kak Arielnya untuk gabung lagi bersama kita. Karena kita masih ada waktu nih. Jadi ikutin terus live kita yang hari ini. Belum masuk ke Ariel. Oke. Tunggu si OO sebentar ya. Kita lihat Kak Arielnya udah masuk apa belum. Oke, belum. Oke, sahabat Nova yang masih kepo sama Kak Ariel, soal pandangan dia tentang selingkuh, tadi udah banyak banget kita bahas, tapi kalau masih merasa ada pertanyaan yang, duh belum kejawab nih pertanyaan dalam diri ini gitu, tanyain aja, ntar Kak Ariel akan ngasih pandangannya. Sekarang kita nunggu Kak Ariel untuk gabung bersama kita lagi. Ya, Kak Arielnya habis. Oke, tunggu. Belum ada. Oke, nah, invite. Oke, Halo, sorry. welcome back Kak. Oke, Thank you. tadi ada yang nanya ini pas Kak Ariel bilang HP-nya mati Hmm? karena habis les online apa nih Kak? Jadi banyak kesibukan nyari les kah sekarang di masa pandemi? Iya, aku lumayan penuh dengan kelas online sekarang. Sorry, aku adjust dulu ya habis dikasih charger. Lumayan penuh dengan kelas online. Aku ada berbagai macam. Aku ada kelas melukis, aku ada kelas sejarah, seni primitif. Terus aku ada kelas vokal, aku ada kelas
keramik, banyak. Cuma barusan sejarah seni hari ini. Emang Kak Ariel suka sejarah kah? Tergantung sejarah apa. Beberapa sejarah